العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Ayat ini adalah ayat pertanyaan Allah kepada kita yang memperjelas tentang kehidupan kita. Apakah kita sudah merasa puas atau belum? Bahkan dalam ayat ini sangat-sangat menyentuh pada diri kita, karena Allah sendiri yang bertanya, apakah kau akan mengira? Am hasibtum, apakah kalian mengira? An tadkhulul jannah, akan masuk surga. Karena ada beberapa orang yang merasa cukup dengan keimanannya, yang merasa puas dengan ibadahnya, yang merasa banyak dengan amal sedekahnya, yang setiap tahun pergi umroh, bahkan beberapa kali, yang suka menyantuni, bahkan merasa mereka itu pintar, bahkan lebih dari itu mampu mencukupi kebutuhan anak dan istrinya. Insya Allah ibadahnya juga merasa cukup, bahkan sholat malamnya juga tak terputus dan sangat istiqomah. Tetapi tetap dipertanyakan oleh Allah, apakah kau mengira akan masuk surga? Walamma ya'lamullahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Sebelum Allah mengetahui di antara kita ini bahwa siapa yang benar-benar berjihad dan siapa yang benar-benar bersabar. Ternyata dua kata jihad dan sabar ini yang senantiasa harus kita introspeksi diri. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, jihad seperti apa? Sebenarnya jihad di zaman sekarang tidak perlu harus berperang. Cukup mempertahankan keluarga dan cukup bisa menafkahi keluarga. Bahkan juga kita senantiasa berusaha meningkatkan amal ibadah kita, menambah ilmu pengetahuan kita. Semuanya itu adalah jihad. Saya teringat dalam sejarah Bamun, kedatangan seorang ibu-ibu datang kepada Bamun menyampaikan keluh kesahnya. Bamun, saya sudah tidak kuat lagi menghadapi suami saya. Saya ingin bercerai. Ternyata Bamun masih setia mendengarkan curhatan itu dan kemudian bertanya, kenapa hingga kau ingin bercerai? Bukankah enak punya suami itu daripada tidak? Iya Mbak Mon, karena suami saya sudah tidak produktif lagi, tidak kreatif lagi, tidak bekerja lagi. Kerjanya cuma di rumah saja. Kemudian bagaimana nasib anak-anak saya?
bagaimana nasib masa depan saya. Kemudian Bamun bertanya, apakah cukup itu saja? Yang lainnya tidak ada. Ya salah satunya itu yang menyebabkan saya harus bercerai. Ya. Kemudian Bamun sedikit bercerita. Ibaratnya kamu punya kulkas, tapi kulkas kamu itu tidak kamu pakai sesuai dengan porsinya. Kamu gunakan untuk menempatkan pakaian-pakaian kamu. Kamu gunakan untuk menempatkan barang-barang, pakaian dan lain-lainnya, karena di situ tidak akan bisa memuaskan karena menyalahgunakan fungsi kulkas itu sendiri. Nah, begitu juga suami ataupun istri, kalau kita menempatkan sesuatu yang terlalu berlebihan dan bukan pada tempatnya, maka di situ akan terjadi sesuatu yang membosankan. Ma'asyiral muslimin, apa hubungannya, kata ibu tadi itu, apa hubungannya antara kulkas dengan suami saya? Ya, karena kamu hanya berbicara tentang barang sekunder. Coba dari sisi lain. Sesungguhnya ketika kamu punya suami itu, kamu sudah mempunyai tameng untuk berhadapan langsung dengan neraka. Jadi suami ini berhadapan langsung dengan neraka. Sementara istri dan anak-anak itu berlindung dari suami atau ayahnya. Jika kamu tidak mempunyai suami, maka kamu punya keberanian langsung berhubungan langsung dengan neraka. Kenapa demikian? Karena seorang istri itu cukup, yang diharapkan adalah ridho daripada suami. Apabila seorang istri meninggal dunia kemudian suaminya ridho, maka itu sudah mengantarkan kepada surganya. Jika kamu tidak mempunyai seorang suami, maka kamu berhubungan langsung dan berhadapan langsung dengan neraka. Nah, ini adalah jihad seorang suami. Kemudian di sini juga butuh kesabaran. Sabar dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ayat tadi itu menyampaikan kepada kita, meyakinkan dan ingin mengokohkan bahwa sesungguhnya apakah diri kita ini sudah benar-benar termasuk kategori berjihad ataupun bersabar. Sehingga jika kita mendapatkan jihad dan kesabaran itu, maka insya Allah kita tidak diragukan lagi, kita akan menjadi ahli jannah. Maka kami semuanya berharap bahwa dalam kehidupan kita ini untuk senantiasa diambil hikmahnya, dan kita syukuri atas kejadian apapun yang terjadi pada diri kita. Insya Allah kita akan mendapatkan barokah dalam hidup sehari-hari, sehingga kita jangan sampai lupa apapun yang kita lakukan ini adalah bagian daripada jihad amal ma'ruf nahi munkar, dan kita harus bersabar dalam hidup. Saya kira demikian untuk kuliah subuh kultum kuliah 7 menit ini, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Dan sebelumnya kita sama-sama berdoa
kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad.